Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin. Mari kita berselawat kepada Nabi kita dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di siang hari ini di tengah kesibukan kita menjalankan tugas. Kita selip-selipkan kegiatan ini karena tidak kalah pentingnya dengan kegiatan yang lainnya insya Allah. Tema kita adalah Masyahid al-Maqdur al-Makruh. Pemandangan takdir yang tidak menyenangkan. Ya. Masyahid itu kata jama dari masyhad. Masyhad itu tempat yang dilihat. Berarti pemandangan. Ya, ada puncak, ada Taman Mini, ada Ancol, ada Monas, Kota Tua ya, Jakarta semuanya. Ada Kebun Raya Bogor. Dan lain-lain. Itu dalam bahasa Arab namanya masyhad. Dalam bentuk jama masyahid, tempat-tempat yang dilihat. Jadi kalau ada mim fathah itu menunjukkan isi makan, kata benda yang menunjukkan tempat. Kalau mimnya kasroh itu alat, ya. Masjid jadi tempat sujud, masjid. Musola tempat sholat. Jadi jelas ya. Al-Maqdur takdir, yang ditakdirkan ya takdir. Al-Makruh, makruh kalau dalam bahasa fikih makruh itu kayak wudhu di tempat toilet gitu ya. Di tempat buang air kecil kita wudhu di situ itu makruh. Tidak disukai. Bahasa lebih ekstrim, takdir yang dibenci, nggak suka. Semua orang ya, perang, pergi ke medan perang kan kemungkinannya 4 hal. Cacat, tapi bisa sembuh lagi. Ya, cacat permanen, tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta sebelah, kena tembakan. Bener kan? Yang ketiga dalam perang itu mati, ya, atau kalah. Itu kan nggak disukai. Nah ternyata Imam Ibnul Qayyim itu menjelaskan ini yang harus kita renungkan. Ada 6 pemandangan di balik takdir yang tidak menyenangkan. 6. Yang pertama, masyhadut tauhid. Pemandangan tauhid, keesaan Allah. Kemanunggalan Allah. Apa itu? Ya, nanti insya Allah kita paparkan. Yang kedua, masyhadul hikmah. Pemandangan, pertunjukan, demonstrasi. Ya, jadi demonstrasi kan orang memperlihatkan. Ya, jadi Allah ingin memperlihatkan hikmah. Di balik musibah pasti ada hikmah. Jadi sebenarnya ada demonstrasi itu hikmah, bukan demonstrasi musibahnya tok gitu. Yang ketiga, masyhadul adli. Pemandangan tentang keadilan. Allah itu maha adil. Nggak mungkin Allah berbuat dolim kepada hambanya sekecil apapun, baik di dunia
maupun di akhirat nanti. Ya, kalau pakai bahasa awam ya, harusnya yang dikasih sakit komplikasi itu orang kaya gitu. Banyak duitnya, berobat kemana bisa. Kadang-kadang sakit komplikasi orang miskin. Terus kayak begini Allah dolim, nggak ada. Ya, jadi Allah sedang mempertontonkan, memperagakan, mempertunjukkan, mendemonstrasikan maha adilnya. Udah berapa tuh? Tiga. Yang keempat, masyhadur rahmah. Ya, pertunjukan rahmat, kasih sayang. Jadi Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya. Ya, mendemonstrasikan, memperlihatkan, mempertontonkan bahwa akulah yang paling besar cinta dan kasih sayangnya kepada hamba-hambaku. Melebihi besarnya cinta kasih sayang guru kepada muridnya, orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada pasangan hidupnya. Rahmatku di atas, kasih sayangku di atas segala kasih sayang manusia. Yang kelima, masyhadul hamdi. Allah sedang mempertontonkan, memperlihatkan, hanya aku yang selalu layak, pantas untuk disanjung dan dipuji. Allah Maha Sempurna, nggak ada yang cacat. Jangan ketika melihat kayak gini, kok katanya Allah Maha Sempurna, kenapa sih menciptakan setan? Musibah. Allah tetap terpuji dalam segala keadaan. Ya, jadi yang layak dipuji-puji Allah. Jadi kita manusia nggak punya celah gitu untuk menyela, membuli, menjelekan. Nggak ada celah. Dan yang keenam, masyhadul ubudiyah. Pertunjukan, akulah satu-satunya yang berhak dan layak untuk selalu disembah. Nah kan? Itulah 6 pemandangan. Jadi yang pertama apa? Masyhadul tauhid. Yang kedua, masyhadul hikmah. Yang ketiga, masyhadur al-adl. Yang keempat, masyhadur rahmah. Yang kelima, masyhadul hamdi. Pertunjukan Allah yang maha terpuji. Dan yang keenam, masyhadul ubudiyah. Antum naik pesawat, ya, dalam ketinggian 3.000 kaki atau 5.000 kaki, Masya Allah. 5 kilo dari sini atas, ya. Dan satu pesawat dengan antum orang-orang non muslim, berbagai macam agama. Tiba-tiba salah satu kru mengumumkan, ya, para penumpang yang terhormat, ya, kami minta kepada saudara semuanya untuk mengenakan pelampung. Ya, mesin pesawat sebelah kanan mati dan pesawat akan mendarat darurat di tengah laut. Kira-kira ucapan apa yang antum paling banyak dengar di pesawat? My God. Yakin. Gak akan ada orang yang manggil bapaknya, ibunya, suaminya, atasannya. Kenapa? Dalam kondisi kayak gitu cuman Allah yang bisa nolongin saya. Itu namanya masyhadul ubudiyah. Jadi manusia itu yang ingkar, sekafir-kafirnya manusia, senentang-nentangnya Allah, dalam kondisi kayak gitu fitrahnya bicara, my God. Fitrah. Antum mau nyobain nggak ya naik pesawat mesinnya satu terus suruh pakai pelampung,
pesawat mau mendarat di laut. Gimana kira-kira antum? Umi, nggak mungkin. Abi, nggak mungkin. Start, nggak mungkin. Mungkin sawahi. Itu fitrah manusia. Jangan orang-orang baik kayak antum. Orang naik di pesawat normal aja banyak zikir. Bener kan? Banyak mengingat Allah. Orang yang paling menentang Allah, yang paling musyrik, saat itu fitrah asalnya keluar. Hanya Allah lah yang bisa menolong saya. Itu namanya pemandangan ubudiyah. Ana tahun 2004 jadi relawan di Aceh. Tsunami ya. Bayang nggak? Dalam waktu kurang dari 10 menit, 200.000 nyawa melayang. Saya dapat tugasnya yaitu untuk terapi kayak gini, sabar, kuatin, terimalah kenyataan ini, kira-kira gitu. Banyak banget orang yang bisa diajak ngomong, beneran. Jadi seolah dia nggak denger, nggak ngerti apa yang kita omongin. Satu-satunya cara ikut berempati. Untuk berempati nggak? Ngerasain apa yang dia ngerasa. Bayangin, ya, bulan ini bapak antum meninggal, bulan berikutnya ibu antum meninggal, bulan berikutnya kakak antum meninggal, bulan berikutnya kakak berikutnya meninggal, bulan berikutnya 3 adik antum meninggal. Itu aja sedih. Ini ya, dalam waktu 7 menitan bapak, ibu, 3 kakak, 4 adik lenyap. Tinggal seorang diri. Itu gimana coba? Anak peluk doang aja. Mencoba untuk bisa ngerasain apa yang dia rasa. Ratai. Gedung-gedung, hotel-hotel megah di pinggir pantai, rata. Tiang-tiang kan pakai besi. Itu kayak digergaji bekas besinya. Beneran kayak ya. Jalan kemana-mana. Rata. Salah satu yang tetap tegar berdiri ya Masjid Baitur Rahman itu, masjid kebanggaan saudara kita di Aceh. Dan nggak rusak, hanya diperbaiki. So, hancur lebur. Ya ngeluh gitu, ngerasain. Baru tuh dia. Ya kan? Jadi kalau kita sabar, lo sih kagak ngerasain loh. Enak lo bilang sabar, bapak ada, ibu ada, kakak ada. Makanya kita nggak ngomong sabar, terima kenyataan, enggak ngomong, peluk aja udah, peluk. Baru setelah beberapa hari baru bisa diajak ngobrol. Ya nangis sampai hilang suaranya, bayangin aja. Dan di tenda dari 4.000 yang ngungsi di tenda, tiap hari ada yang meninggal dunia. Lumpur masuk paru-paru gimana? Yang banyak usia 10 tahun ke bawah. Kalau yang agak gede-gede kan mungkin agak bisa renang-renang dikit, terus akhirnya habis tenaga, tenggelam juga. Sukabumi itu nggak seberapanya tsunami, mungkin 10%-nya tsunami itu. Dahsyat juga tuh Sukabumi itu, mobil aja anyut. Pelabuhan Ratu. Rumah tinggal atap bagian atas. Ya, bisa ngerasain kita lah. Andai mereka adalah kita, ya bisa ngerasain. Nah, ikhwan fillah, itu namanya pemandangan tauhid. Apa maksudnya? Tauhid itu kan hanya tunggal. Allah satu-satunya zat, satu-satunya yang bisa mewujudkan segala apa yang dikehendaki. Benar nggak? Tauhid ya. Inna batsya rabbika
lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil. Terus itu fa'al. Allah Maha mewujudkan ma yurid, apapun yang diinginkan. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, Masya Allah, apa-apa yang Allah kehendaki karena terjadi. Ilam turid, sekalipun kalian nggak mau, Allah mau, kita nggak mau, jadi. Allah mau bencana, kita nggak mau, jadi bencana. Kalah kehendak kita. Wa ma lam yasha, apa yang Allah nggak mau, nggak berkehendak, lam yakun, nggak bakal ada, nggak bakal terjadi. Wa in turid, sekalipun kamu mau. Coba-coba kita ngerenung. Ya, keinginan kita, keinginan antum yang sudah tercapai dengan yang belum tercapai banyakan mana? Banyakan yang belum tercapai, yakin. Antum tahu nggak keinginan saya yang belum tercapai? Mau tahu ya? Pengen punya villa yang luas, yang megah di puncak. Terus antum pada mapit di sono gratis, makanan gratis, semua gratis, ada kolam renang. Pengen nggak? Belum kesampaian. Anak kepengen ngajak antum umroh gratis, anak bayarin semua. Belum kesampaian. Yang bujangan anak mau cariin jodoh, anak biayain semua biaya nikahnya. Belum kesampaian. Udah dari kecil kita dengar peribahasanya, maksud hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Keinginan kita lebih banyak dari apa yang sudah bisa kita raih. Benar kan? Satu-satunya yang setiap punya keinginan terwujud, jadi ya Allah. Masya Allah. Sampai kita nggak ingin aja, Allah ingin, ya jadi. Bencana, musibah, kalah kemarin. Kan nggak ingin. Tapi Allah mungkin berkehendak itu, ya sudah. Surah 9 ayat 51. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Jadi kita dapat yang menyenangkan, dapat takdir yang tidak menyenangkan, udah ada tulisannya. Dan nggak bisa nolak. Kalau nggak bisa nolak gimana dong? Respon yang benar. Nolak nggak bisa. Gimana? Sikap yang benar. Kita nggak bisa nolak, harus gimana? Ya ridho. Ya, kalau bisa tolak kita tolak lah. Tapi nggak bisa, nggak ada yang berdaya, nggak ada yang kuasa menolak takdir Allah. Antum tahu definisinya ridha? Ar-ridha tibun nafsi. Tib, toyib, toyib. An-nafs jiwa. Jiwanya toyib, legowo. Ya, kata Rasulullah bukan sekedar legowo. Wa ya'lam annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Harus yakin sesuatu yang bukan miliknya nggak akan datang kepada dia. Bukan milik antum nggak bakal datang. Wa ya'lam annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Yang milik antum nggak akan pergi ke orang lain. Antum pernah mancing nggak? Pernah ya? Ya. Kalaupun nggak pernah bisa ngebayangin kan? Kailnya, pancingnya kita kasih umpan. Lempar. Beberapa saat pelampungnya bergerak-bergerak. Tandanya apa? Dimakan. Ya, antum kalau mancing terus ketahuan lagi dimakan, gimana antum? Apa yang antum lakukan? Nah, bukan begini nariknya, bukan begini, tapi biar pancingnya gitu, gigit. Jadi narik cek gitu. Begitu dek, berat, berarti nancep tuh. Gulung benangnya.
Tarik ulur Kalau ikan gede lagi narik, antum jangan tarik. Ulur. Kalau dia narik, kita tarik, bisa putus. Ulurin dulu sampai dia capek. Narik, ulur. Kendor. Terus sampai dia kelelahan. Sampai dia kelelahan. Akhirnya sampai 1 meter di depan mata antum. Pantesan berat, gede banget. Tukang mancing biasanya pakai alat bantu kalau sudah di depan mata. Apa? Hah? Antum tahu tadi pernah mancing? Serok, takut lepas serok. Ternyata apa? Udah diserok, berontak ikannya, berat. Serokannya robek dan putus. Ekspresi antum gimana? Gimana ekspresinya coba? Kira Ustaz? Ya. Udah pasti kecewa, kesel, marah. Apa kata Nabi tadi? Kalau itu rezeki antum gak bakalan lepas. Lepas itu tandanya bukan milik antum. Orang bukan milik antum kok sedihnya sampai larut. Kecewanya larut, nggak boleh. Sedihnya sebentar aja kayak itu. Ya, gitu udah. Senyum lagi. Kainnya kasih makan lagi. Mancing lagi, kerja lagi. Antum pernah nggak 17 Agustusan ikut lomba ngubek empang? Tahun kemarin udah nggak dipinjam, udah diuruk. Empang saya tiap tahun dipakai itu lomba sekintal ikan mas. Warga CRT turun semua. Namanya ikan di air kan habitatnya memang. Ya lumpurnya sedengkul, airnya sedada. Antum susah larinya. Tapi namanya diubek orang CRT ya ikannya pada mabok lah. Begitu mabok antum negrap kena. Gimana ekspresinya? Manggil anak di depan. Ayah dapat nih, aku dapat mah. Minggir. Ya, 1 meter menjelang mendarat, lepas. Ya sama kayak tadi. Ya, akhirnya ikan yang sudah di tangan saya tadi ketangkep sama yang lain. Sini kembaliin tuh bukan? Nggak bisa. Dia salah kalau ikan di tangan saya direbut. Salah. Ini ikan di tangan saya udah lepas. Itu artinya apa? Itu bukan rezeki kita. Jadi legawa aja. Jangan marah-marahi. Kebalikannya ridho kan al-ghadab, marah. Bener kan? Kebalikannya dolim apa? Apa? Dolim, kebalikannya dolim. Hah? Adil dong. Kebalikannya Islam. Hah? Oh, Ustaz, Islam kebalikannya apa? Tid, lawan katanya apa Islam? Jahiliyah. Minal jahiliyah ilal Islam. An-Nur kebalikannya apa? Az-zulumat minan nuri ilal zulumat. Mati kebalikannya apa ya? Hidup. Syirik kebalikannya apa? Syirik, asyirku kebalikannya apa ya? Tauhid. Syirik menyekutukan, tauhid hanya bertauhid Allah. Kebalikannya iman apa? Apa ya? Al-kufru. Iman kan percaya, al-kufru ingkar. Benar kan? Nah, kebalikannya ridho, godob, marah-marah. Dapat takdir yang tidak menyenangkan, direspon dengan marah-marah, kebalikannya ridho. Nggak berubah. Tuhan, Engkau kan tahu aku nggak suka sakit. Kenapa malah dikasih sakit? Sebel. Dengan kayak begitu apa mendadak sakitnya sembuh? Enggak berdaya kita. Ya. Enggak.
Yang kedua nih banyak orang yang lebih nggak tahu lagi. Marah kepada takdir itu sama 1000% marah kepada yang menciptakan takdir. Antum marah sama takdir Allah itu sama dengan marah sama Allah. Anak lahir, dimanja, dibelai, disayang, di sekolah ini, pesantren ini, kasih makan, kasih baju, dan udah gede melototin antum, bapak, bentak antum, nampar antum. Apa namanya kayak gitu? Anak berani kayak gitu sama orang tua apa namanya? Kurang ajar, songong banget. Murid ditegur sering datang terlambat, malah gurunya ditampar. Murid apa namanya? Kurang ajar, songong banget. Nah sekarang kalau antum marah sama Allah gimana? Lebih songong. Kebaikan Allah, nikmat yang diberikan luar biasa. Dikasih takdir. Kenapa sih angin pakai muter-muter? Atap rumah jadi berantakan, pada terbang. Sebel saya. Ya, dengan marah atap rumah nggak mendadak jadi benar. Yang kedua sama dengan kita marah sama Allah, dosa. Udah takdirnya nggak berubah, dosa. Dengan ridho. Jelas Ana nonton berita 3-4 hari yang lalu Ainus. Ya, acara pernikahan udah ijab kabul Udah saya terima nikah dan kawinnya, udah sungkeman, udah duduk di pelaminan. Mempelai perempuannya gini, Bang. Cit, jungkel. Meninggal. Ya, kemungkinannya sih ya, yang kayak gitu biasanya jantung. Jadi orang penyakit jantung tuh gembira jangan terlalu, sedih jangan terlalu, kayaknya terlalu gembira. Jungkel. Kalau antum calon suaminya gimana? Nangis, orang tuanya nangis, calon mertuanya nangis. Kalau itu rezeki saya nggak lepas ya tanya bukan rezeki saya ya wis qadarullah gitu dah. Angel ya, susah ya. Tapi ya gimana lagi, nolak nggak bisa, dimarahin sama dengan kita marahin Allah ya percuma juga. Ya paksalah hati kita, insya Allah ridho. Bener kan? Itu namanya masyhadut tauhid. Pemandangan iman Allah doang. Fa'alun lima yurid. Surah 85 ayat 16. Al-Buruj. Wassama'i datil buruj. Ila akhir ayat itu ayat yang ke-16. Fa'alun lima yurid. Ya, kalau kita sekali lagi keinginan kita banyak banget, ya kan? Ya nggak usah mau kalau ditanya, ya antum kepengin punya pendapatan berapa kalau diomongin? Ya. Saya yakin digaji 1 miliar juga masih kurang, bener kan? 2 miliar masih kurang. Ya. Berapa kurang mang, dunia mah nggak bikin kenyang. Ya. Gimana dong? Wis banyak bersyukurlah. Berapa kita syukuri. Itu ya, jadi panjangan ubudiyah udah. Yang terakhir tadi ini masyhadul tauhid. Kayak yang berikutnya masyhadul adliyah. Adil. Apa hikmah? Hikmah. Ya, ini musibah, ini bencana. Ya, ini luka. Ini kalah, ini mati. Kata Allah, saya tidak hanya sekedar mempertontonkan, mempertunjukkan kepada kalian ininya, hikmahnya tonton dong. Ya, ada Gus lagi ceramah, pengajian. Bener kan? Ya kan? Terus ada pedagang, ya namanya wong cilik ya. Wong cilik kan begitu. Ada kerumunan ngider. Kali di tengah kerumunan ada rezeki saya. Yang dijual ya sederhana banget. Air mineral sama teh manis. Ya bisik-bisik lah, ya kan? Teh manis gitu.
Ya, Ana dulu waktu ngajar di At-Tahiriyah tuh sebulan sekali, masih ada radio dulu, namanya Radio At-Tahiriyah. Itu sebulan sekali ada pengajian, itu sampai separuh jalan karena kamu mulai ditutup. Sekarang masih. Pokoknya yang dengerin mah 50 orang aja yang depan podium, selebihnya mah dagang, yang kacang, yang rempeyek, yang baju, yang sendal. Jangan. Ambil jongkok-jongkok kayak gitu. Ya namanya orang kecil ya, mumpung banyak orang, kali aja rezeki saya. Dikasih tahu, "Saja." Wah, begini. Dagang orang laku ya takdir. Goblok. Bener kan? Bener kan? Nangis ya langsung pulang. Nangislah. Kenapa? Dipermalukan di tengah orang banyak banget. Sedih banget. Bener kan? Tunai hikmahnya. Viral langsung. Instagram, Facebook, YouTube. Orang pada empati. Tahu empati? Seolah-olah saya tuh Pak Sun Haji. Datang pengusaha dari Rio. Nyumbang 100 juta. Ustadz Adi Hidayat datang 50 juta plus ngumrohin. Datang pengusaha properti ngasih rumah. Datang pengusaha 300 juta. Saya punya daftar list yang pada nyumbang. Aneh hitung-hitung total lebih 1 miliar. Ya, lihat antum sekarang kalau dia nongol di acara-acara infotainment di televisi. Ya, masih kelihatan sedih nggak wajahnya? Sumringah, ceria. Ya, kita kalau sejak awal tahu bagaimana kodok kodar bekerja, sekalipun kita mendapat yang menyedihkan nggak akan menangis. Kalau sejak awal tahu bagaimana kodok kodar bekerja, ada hikmah. Cuman kita kan nggak tahu. Ya, kalau antum termasuk orang yang sedang mendengarkan pengajian, tidak mustahil di hati antum. Antum juga kepengen dihina. Siapa tahu nasibnya kayak dia. Gus, goblokin aku dong. Kalaupun dia goblok ke antum, belum tentu antum semujur Pak Sun Haji. Musibah nggak bisa diminta, datangnya nggak pernah ngasih tahu. Makanya saya bilang, ya takdir Allah. Kalau sejak awal kita tahu, ya nggak ada orang yang sedih. Benar kan? Jadi jangan hanya melihat itu tuh masyadul hikmah. Allah sedang mempertontonkan, mendemonstrasikan ada hikmah di sini hambaku. Sampai ketika dia mengumumkan mundur dari susah. Iya kan? Sun Haji orang pertama yang ngebela, jangan diterima gitu. Kenapa? Hinaan dia bawa berkah buat aku. Bener ya, Hi? Ya, itu hikmah. Jadi tontonan, pertunjukan, Allah mendemonstrasikan di balik itu ada hikmah. Antum tahu nggak? Hafid cilik yang sejak lahir divonis lumpuh otak. Siapa namanya, Hi? M. Naja. Nama panjangnya siapa? Siapa? Muhammad Naja Hudia Afif Rahman. Keren namanya. Subhanallah. Begitu dikasih nama panjangnya, bapaknya keren banget sih nama. Muhammad. Jadi antum yang belum ada nikah, yang udah nikah masih produktif, kalau antum punya anak laki-laki lebih dari 2, berilah nama Muhammad untuk salah satunya. Tafakul, ngarep, optimis, mudah-mudahan anak laki-laki saya kelak dewasa, akhlaknya kayak Nabi Muhammad. Gitu kira-kira. Najah selamat. Hudia hada. Moga-moga anak ini selalu diberi petunjuk dalam kebenaran. Afif, semoga anak ini anak yang menjaga kehormatan diri, keluarga, agama, dan bangsa. Rahman, sifat Allah. Mudah-mudahan memiliki sifat Allah yang penuh kasih dan sayang. Ya, harusnya dia nggak kenal ibu, nggak kenal bapak, lumpuh otak. Nggak kenal siapa-siapa, hidup aja udah. Tapi kok bisa adzan kok? Anak saya bisa adzan, cerita ibunya waktu masih hidup. Saya nggak pernah ngajarin adzan. Ternyata apa? Cuma dengar adzan sekali di salah satu masjid yang dekat rumahnya, dia langsung hafal. Nah ibunya penasaran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lo kok bisa? Nggak belajar dulu, dengar langsung bisa. Dibacain alhamdulillah sama waladun, kok langsung bisa. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum, bisa. Dibacain 30 juz ngelor. Syekh Ali Jabir sampai sujud mencium kedua kakinya saat masih hidup. Kenapa? Ajaib. Ini anak lumpuh otak hafal Al-Quran. Dites sama Ali Jabir. Wasbir nafsaka ma'alladina yadnuna rabbahum. Surah apa aja? Al-Kahfi. Halaman berapa? Sekian. Ayat ini adanya di bagian mana? Atas, tengah, apa di bawah? Di atas. Sekali dengar dia tahu dia. Benar ya? Iya. Itu artinya apa, benar kan? Masyhadul hikmah. Tidak ada tontonan yang luar biasa di situ. Ada apa? Hikmah. Muhammad Najam membanggakan semua kita. Pak Ehwan. Yang berikutnya apa? Masyhadul al-adli, adil. Coba antum jawab. Ya, dalam Islam diajarkan kebaikan dibalas dengan kebaikan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Atau surah An-Nisa ayat 86, kalau kamu diberi penghormatan, penghargaan apapun bentuknya, balas dengan yang lebih baik atau sepadan. An-Nisa ayat 86. Assalamualaikum, antum jangan diam. Waalaikumsalam warahmatullah. Antum tambahin warahmatullah. Ya, kalau waalaikumsalam berarti sepadan. Semangkok kolak balik semangkok kolak itu sepadan. Al-Quran mengajarkan balas dengan yang lebih baik. Ya, tetangga nganterin sop ayam, besok antum balas sop iga. Bener kan? Mahalan. Sop ayam 20.000 semangkok. Sop iga berapa? Soto Betawi sop iganya 33.000. Tadi sebelum Jumatan karena masih ada waktu mampir dulu ya kan, makan sop Betawi sop iga 33.000 dari 28 sampai 30 sampai naik 33. Ya, Pak Haji udah naik lagi, ya iyalah orang konsumen udah dimakan gimana lagi, ya udah. Sekarang kalau ada yang memperlakukan buruk kepada antum, keburukan dibalas dengan apa? Ya, misalnya antum kakinya pengkor atau pengkor enggak? Ya. Yang satu panjang, yang satu pendek, kan jalannya dicet gitu. Ya kan? Di depan antum dibilang seket selawe. Ana dulu teman SMP punya perempuan. Dia dari lahir kakinya yang kiri panjang, yang tangan agak pendek, yang tangan kanan. Jadi kalau jalan, jelek. Pada ngeledek teman-temannya, seket selawe. Tahu seket selawe nggak? Ngeledek banget. Ya Allah. Atau, pengkor mau kemana? Sumbing mau kemana? Nah, apa balasannya kalau ada orang kayak gitu? Balas keburukan lagi apa balas dengan kebaikan? Ajaran kita loh, Al-Quran atau hadis. Ya, misalnya antum pengkor kakinya, sumbing bibirnya. Sumbing mau kemana? Kita balas apa dia? Balas kebaikan. Surah Al-Furqan 25 ayat 63 tuh. Surah 25 Al-Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang jahil yang nggak tahu kedudukan antum, boleh jadi antum lebih mulia di sisi Allah. Malah saya yang ledekin. Sumbing. Kata Allah, balas dengan ucapan yang menimbulkan damai. Sumbing mau kemana? Ngikut ngaji. Orang baik mau kemana? Masa baik dibalas baik, buruk dibalas baik. Kalau jahat apa? Kalau jahat dibalas apa?
Seminggu di RT antum ada 15 yang hilang motor. Ya, belakangan pelakunya akhirnya ketangkep. Ternyata yang nyolong 16-15 motor di RT antum orangnya dia. Ini orang kayak gini kita balas dengan apa? Baik, kita balas baik. Buruk kepada personal kita balas dengan baik. Kalau jahat balas dengan apa? Tegakkan keadilan. Karena apa? Pelaku jahat kadang-kadang dia nggak ngeh kalau yang dilakukan berdampak buruk kepada banyak orang. Judi online itu bukan hanya di kota besar, di desa-desa, di pelosok-pelosok. Buruh macul, judi. Buruh macul kan cuma 200.000 sehari, nggak kasih makan. Tukang 200.000, kenek 150, nggak dikasih makan, snack doang. Judi. Ya, itu kalau buat makan kan berarti kan bersihnya 100, buat makan 50, buat ngerokok 50. Yang 100 buat judi. Kerja berhari-hari nggak ngasih apa-apa sama istrinya. Judi online tuh wabahi. Karyawan pabrik gaji di bawah UMR, awalnya masang 20.000 dapat 2 juta. Ketagihan 50.000 dapat 5 juta. Masang deh 100.000. 0. Penasaran kan? Masang 500.000. Nggak dapat. Siapa tahu 1 juta dapat. Akhirnya bulan ini gajinya nggak nyampe rumah. Di mana-mana. Yang kayak begini apa? Tegakkan keadilan. Jadi saatnya kita pada introspeksi diri. Kenapa ada wabah banjir bandang ya? Judi di mana-mana. Di pantai itu udah bukan hanya orang yang benar-benar refreshing, maksiat. Ya, nggak nyadar-nyadar. Tegakkan keadilan gitu. Jadi orang jahat itu jangan diperlakukan baik, nggak sadar-sadar. Adil. Nggak mungkin Allah berbuat dolim kepada hambanya sekecil apapun dunia, apalagi di akhirat. Jadi ini bukan pertunjukan Allah dolim. Nah, Allah nggak akan berbuat dolim. Terus apa dong? Adil, Allah Maha adil. Benar nggak, Ikhwan? Jadi ada pertunjukan yang luar biasa. Baik, balas baik. Kalau antum mau jelekin saya pengkor, emang saya doang. Anak antum bilang, Sumbing, antum doang. Tapi yang namanya judi online, Masya Allah, yang namanya maksiat, pergaulan bebas itu udah ke pelosok-pelosok. Kalau hamil punya suami, nggak ada yang mencela. Ya, mitos, tapi kadang-kadang ada yang benar juga. Kita nggak percaya mitos. Jadi kalau ada ayam 10 menit menjelang maghrib, kongkorongok di kampung saya. Ini kayaknya ada janda meteng. Ada janda hamil. Kongkorongok kayak itu kan pagi menjelang adzan subuh. Ini mau ngandang sore kongkorongok. Ternyata bener janda kok hamil. Ya mitos, sekali lagi ini mitos. Tapi kadang-kadang bener ya qadarullah. Aneh kan? Ayam jago menjelang maghrib kok kongkorongok. Kongkorongok kan subuh. Atau korok siang dia untuk manggil betina. Kongkorongok. Itu maknanya apa coba? Kalau ayam jago siang jam segini nih, kongkorongok. Itu apa coba? Yang aku di sini. Gitu maknanya. Ya. Terus bunyi di sana. Oh, lo di situ. Lo yang ke sini apa gue yang ke situ? Akhirnya sama-sama mendekat. Langsung krek. Bener enggak? Itu namanya apa? Mashhadul adli. Yang berikutnya apa? Rahmah. Iya, kasih sayang. Kasih sayang. Sok, jujur. Antum pernah nggak dimarahin sama orang tua? Sama bapak, sama ibu dibentak?
Anak dibangunin dari tadi suruh salat subuh, akhirnya ditabok pantatnya, dijewer kupingnya. Itu sebenarnya ayah ibu marah beneran apa sebenarnya itu cinta dan kasih sayang? Paham kan? Itu kasih sayang Allahi. Sakit 2 hari 3 hari itu Allah WA mantum. Apa isinya WA? I love you hambaku. Hah? Kok bisa begitu? Iya dong, sakit menghapus dosa, meninggikan derajat. Berarti apa? Itu tanda cinta. Benar kan? Oh. Yang terakhir adalah pertunjukan kalau Allah itu tetap maha terpuji. Masya Allah, astagfirullah, subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah. Allah maha sempurna, nggak ada yang salah. Yang Allah ciptakan, yang Allah kehendaki, nggak ada yang salah dan nggak ada yang sia-sia. Orang kafir ngelihat nyamuk, apa-apaan nih? Mendingan bikin pesawat. Ini nyamuk. Tidak ada ciptaan Allah sekecil apapun sudah yang sia-sia. Semuanya pasti memiliki makna. Benar kan? Jadi nggak ada celahnya. Jadi kita nggak punya celah ya. Mau nyelah Allah, mau ngebully Allah dari sisi apanya. Selalu terpuji Allah. Benar kan? Wabillahikumullah. Itulah 6 pertunjukan, 6 demonstrasi, 6 pemandangan ya di balik musibah yang semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah itu kajian kita siang menjelang sore di hari ini. Ya semoga kita bisa melihat Depok, melihat Jakarta, melihat Jawa Barat, Indonesia ke depan. Insya Allah optimis lebih baik. Ya, kayaknya salah satu di antara antum yang hadir tidak mustahil loh ya 10 tahun ke depan ada yang jadi wali kota. Calon gubernur Jakarta ada di sini. Ya, lagi dipersiapkan oleh Allah. Ya, gubernur Jawa Barat juga ada di sini. Benar kan? Insya Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.